Saudara-saudaraku semua, saksikan Islah Bahrawi Insight di kanal Anak Bangsa. Saksikan berbagai pemikiran-pemikiran saya tentang bagaimana hidup berbangsa dan bagaimana hidup dalam intimasi sosial dalam berbagai perbedaan ini. Karena yang harus kita ingat adalah bahwa kita semua ini hidup dalam satu entitas negara, dalam satu konsep yang berbeda-beda. Oleh karena itu, marilah kita saksikan Islah Bahrawi Insight di kanal Anak Bangsa. Kemudian, mumpung juga ketemu Bupati dan Wali Kota, mengenai kebebasan beribadah dan kebebasan beragama. Ini hati-hati. Ini yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Konghucu, hati-hati. Ini memiliki hak yang sama dalam beribadah. Memiliki hak yang sama dalam kebebasan beragama dan beribadah. Hati-hati, beragama dan beribadah itu dijamin oleh konstitusi kita. Dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, pasal 29 ayat 2. Sekali lagi, dijamin oleh konstitusi. Ini harus ngerti. Dandim, Kapolres, Kapolda, Pangdam harus ngerti ini. Kejari, Kejati. Jangan sampai yang namanya konstitusi itu kalah oleh kesepakatan. Konstitusi tidak boleh kalah dengan kesepakatan. Ada rapat FKUB misalnya, ini misalnya, sepakat tidak memperbolehkan membangun tempat ibadah. Hati-hati loh, konstitusi kita hati-hati loh, menjamin itu. Ada peraturan wali kota, atau ada instruksi bupati, hati-hati loh. Kita semua harus tahu masalah ini. Konstitusi kita itu memberikan kebebasan beragama dan beribadah. Meskipun hanya 1, 2, 3 kota atau kabupaten, tapi hati-hati mengenai ini. Karena saya lihat masih terjadi. Kadang-kadang saya berpikir sesusah itukah orang yang akan beribadah. Sedih gitu kalau kita mendengar. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam kanal Anak Bangsa Podcast. Sahabat Indonesia, beberapa hari terakhir atau minggu terakhir kita dihebohkan dengan skandal tentang pencabulan beberapa santriwati di berbagai pondok pesantren. Ada yang di Jember, kemudian di Batang oleh guru agamanya, kemudian di Banten juga. Dan kemudian juga ada fenomena pelarangan gereja, penutupan gereja, dan sebagainya. Ini memprihatinkan. Bukan seperti ini Indonesia yang kita harapkan. Keberagaman di Indonesia itu adalah takdir sejarah kalau menurut saya. Tidak bisa kita tolak, tidak bisa kita abaikan, dan itu sudah dimasukkan dalam lambang negara kita jelas, Bhinneka Tunggal Ika. Para bapak pendiri bangsa sudah mengantisipasi hal itu. Rupanya beberapa tahun terakhir ini entah karena apa perpecahan-perpecahan atau kelompok-kelompok intoleran itu mulai bermunculan, dan juga ada beberapa kiai-kiai yang menurut saya seharusnya menjadi panutan masyarakat ternyata melakukan tindakan-tindakan yang amoral, yang tidak sesuai dengan agama Islam, dan menurut saya sebagai orang Islam ini sangat merusak citra Islam. Nah, untuk membahas hal itu, saya akan berdiskusi dengan seorang yang mungkin Anda tunggu-tunggu, karena beberapa orang terus selalu menanyakan kapan Pak Islah Bahrawi muncul lagi di kanal Anak Bangsa. Saya mau disclaimer ini, bukan saya tidak mau, beliaunya sibuknya luar biasa. Baru beberapa hari yang lalu beliau, Mas, saya sampai di Jakarta hari Rabu ya? Iya. Saya potong Selasa ke kantor, ternyata alhamdulillah beliau datang. Alhamdulillah. Mas Islah Bahrawi, terima kasih
Terima kasih. Akhirnya Mas. ketemu lagi ya. Dan sahabat Indonesia, satu lagi yang ingin saya sampaikan bahwa ini merupakan program kami berdua sudah lama sekali. Selain podcast, kita siapkan ruang khusus untuk seorang Islah Bahrawi dan ini yang ditunggu-tunggu masyarakat. Program rubrik khusus namanya Islah Insight. Nah, nanti beberapa hari lagi akan muncul quote-quote atau mungkin semacam pencerahan dari seorang cendekiawan muslim muda Islah Bahrawi yang beliau merupakan direktur eksekutif dari Jaringan Moderat Indonesia. Jaringan Moderat Indonesia. Mas Islah, saya agak risau ini, apalagi ini penyakit Desember ini kan selalu muncul gitu ya, pelarangan ucapan Natal, terus kemudian pelarangan ibadah yang kemarin di Cilebut gitu ya. Terus kemudian ada lagi pelarangan atau penutupan gereja di Batam. Ya. Yang membuat saya sedih sebetulnya. Kelompok-kelompok masyarakat yang menolak itu seolah-olah mendapatkan proteksi atau mendapatkan support dari aparat-aparat keamanan setempat. Ya. Sebagai contoh di Batam, itu ada 14 lembaga yang tanda tangan menyetujui penutupan gereja. Padahal gereja itu konon sudah ada sebelum ada warga di situ. Gitu. Iya. Jadi begitu tanah kosong dibangun gereja, kemudian waktu berlalu ada banyak pemukiman, diproteslah itu. Tapi tetap ada tanda tangan. Di situ ada Kabinda, wakil dari Kabinda, wakil dari Bais TNI, ada wakil dari Polri gitu loh. Sehingga kelompok-kelompok minoritas ini kok merasa semakin tersudutkan ya di Kanu. Saya malah kemarin sempat mengeluh dalam opini saya. Betapa susahnya kita beribadah di negeri ini gitu loh. Ya. Nah, apa yang terjadi Mas Islah? Saya terus terang saya sangat prihatin dengan kejadian-kejadian seperti ini. Saya hanya ingin memberikan gambaran bahwa mungkin orang-orang ini tidak pernah menjadi satu minoritas di satu negara. Nah, Kalau kita mungkin ya termasuk saya merasakan betul menjadi minoritas. lama di Amerika. Saya lama di Amerika. Ya, artinya begini, ada orang bilang bahwa ada joke gitu, lelucon, mereka ini pikniknya kurang jauh. Pikniknya kurang jauh. Bener. Bener. Saya sebelum berangkat ke Amerika mungkin kurang lebih sama dengan mereka. Sama. Kang Mas. Mindsetnya ya. Mindsetnya sama. Oke. Saya menganggap bahwa saya beruntung menjadi pemeluk agama saya hari ini karena saya meyakini bahwa ya orang-orang yang seagama dengan saya ini akan masuk surga dan orang yang berbeda agama dengan saya akan masuk neraka. Saya tidak menganggap bahwa semua agama itu benar, tidak. Tapi setidaknya Sebelum berangkat nih. ya sebelum berangkat. Oke. Seharusnya kalau kita berpikir hari ini, kita boleh saja menganggap bahwa kita ini agama yang kita peluk ini adalah agama yang paling benar. Oke, memang begitu konsep beragama, konsep keyakinan kan seperti itu. Tapi jangan menganggap bahwa orang lain pasti salah. Kita harus bersyukur bahwa kalau mereka menutup gereja, setidaknya mereka menutup peluang orang untuk bertemu dengan Tuhannya. Ini yang harus kita pahami. Kalau kita pernah hidup di Amerika atau di negara-negara barat, mencari jemaat di gereja itu sangat sulit sekali. Orang Amerika itu kalau udah mau mati, udah tua itu baru ke gereja. Anak muda ke gereja itu kalau hanya ingin melakukan pemberkatan pernikahan. Jadi krisis orang terhadap kepercayaan terhadap Tuhan, krisis orang terhadap orang yang ingin bertemu Tuhan, itu semakin sulit belakangan ini. Jadi kalau di lingkungan kita masih ada orang yang ingin ketemu Tuhan, seharusnya bersyukur kita, apapun agamanya. Karena kan saya sering bilang di beberapa media kan Mas, bahwa apapun agamanya kita ini kan semua diciptakan oleh Tuhan yang sama. Persoalannya kan persoalan koordinat menuju Tuhan saja yang berbeda. Padahal Tuhan yang disembah itu sama. Penciptanya sama kok. Lah iya kan? Yang menciptakan orang Kristen dan yang menciptakan orang Islam itu Tuhannya sama, satu. Itu saja. Cuma cara bertemu dan cara mengenal Tuhannya saja yang berbeda. Seharusnya kita bersyukur bahwa orang bisa melakukan ibadah di gereja, bahkan melakukan ibadah di rumahnya juga dipersekusi. Ini kan orang yang tidak mau mengerti bahwa kalau kita percaya terhadap satu agama sebagai pengawal moral, seharusnya kita mendukung siapapun orang yang mau bertahan dengan ajaran-ajaran agamanya untuk tetap percaya bahwa ada Tuhan, bahwa dia mau menyembah Tuhan, dia mau curhat kepada Tuhan, dan dia masih mau menyembah kepada Tuhan yang diyakininya. Ini kita harusnya bersyukur bahwa semua agama ini kan sebenarnya kurang lebih ajarannya itu berbasis kemanusiaan dan kedamaian. Kurang lebih seperti itu. Ada cinta kasih di situ. Ada cinta kasih di situ. Islam juga begitu. Ya kan Ar-Rahman, Ar-Rahim dan sebagainya. Sama sebenarnya konsepnya itu membangun kecintaan. Apalagi agama Samawi ya. Agama Samawi semua, ya semua Yahudi, Nasrani dan sebagainya. Nah,
Ketika dia ingin membangun rumah ibadah tapi dilarang, ini kan sama seperti menutup orang untuk bertemu Tuhan. Apakah kemudian mau tanggung jawab nggak? Kalau orang ini kemudian dia itu merasa apatis terhadap konsep-konsep ketuhanan, lalu dia tidak mengenal Tuhannya. Kita mau tanggung jawab. Sementara Allah saja kalau di dalam Islam itu membuka pintu-pintu pertobatan kepada siapapun. Termasuk hidayah-hidayah kepada orang yang belum beriman. Kita tidak pernah tahu bahwa orang Kristen yang hari ini kita hajar-hajar misalnya, suatu saat dia bisa memeluk Islam. Nah, Nabi dulu pernah ke Taif. Nabi dihujani batu sampai terluka. Dihujani oleh batu. Lalu kemudian malaikat bertanya, Muhammad, apa mereka ini mau kita hajar? Kurang lebih seperti itu. Kata Nabi, oh tidak. Tidak usah mereka ini dilawan dengan kekerasan juga. Kata Nabi, saya hanya berharap nanti setidaknya keturunan mereka itu akan mengikuti saya. Ini kata Nabi. Jadi kalaupun mereka tidak bisa mendapat hidayah, setidaknya keturunannya. Nah, hal-hal seperti ini kan akhirnya mewariskan dendam keimanan. Misalnya orang Kristen mau bangun gereja di lingkungan kita ditolak. Ini kan akhirnya dendam itu terwariskan. Dulu orang tua saya mau beribadah kepada Tuhan saja. Itu tidak diberi peluang. Membangun rumah ibadah saja tidak diberi peluang. Mereka cinta Islam enggak? Tidak. Dendam keimanan ini akan terus terwariskan. Nah, makanya kemudian persoalan-persoalan keimanan ini pada akhirnya hanya menimbulkan sekat-sekat tanpa membangun jembatan. Karena apa? Intoleran. Dan jembatan antara pemeluk keimanan ini adalah toleransi. Kita boleh membangun tembok setinggi mungkin soal keimanan. Keimanan ini kan tidak mengenal kompromi. Semua, bukan hanya Islam. Orang Kristen juga tidak mengenal kompromi ketika bersentuhan dalam hal keimanan. Tapi dalam persoalan intimasi sosial, kita tidak boleh mengenal itu. Tidak boleh ada tanpa kita harus menghilangkan berbagai sifat-sifat ego sektoral itu. Kita harus berkompromi dalam intimasi sosial. Nah, itu jembatannya. Jembatannya toleransi tadi. Iya, memang itu Kang Mas. Nah, kita semua ini hari ini seolah-olah terjebak ke dalam membangun tembok setinggi mungkin tapi lalai membangun jembatan itu. Nah, jembatan itu padahal adalah toleransi. Kadang-kadang saya miris juga. Ada beberapa ustadz kadang-kadang. Kalian tidak boleh berteman akrab dengan orang Kristen. Kecuali kalian berdagang. Kan begitu, ada banyak konten seperti itu. Kalian tidak boleh berteman akrab dengan orang Kristen karena akidahmu bisa tergerus. Kecuali kalian ini kongsi dalam dagang. Loh, ini orang ini menyampaikan tafsir Al-Quran apa das kapital? Saya kadang-kadang berpikir seperti, loh kok urusan dagang kok dimaafkan gitu. Ada semacam permakluman itu. Permakluman. Exception gitu. Iya. Pengecualian. Betul. Iya. Betul Kang Mas. Mas, gini Mas istilahnya. Yang membuat saya miris sebetulnya yang tadi saya sampaikan, aparat keamanan ini. Ya. Ini kok seolah-olah menyuburkan sikap itu yang merobohkan jembatan toleransi di berbagai tempat. Apa yang terjadi? Kenapa? Keluhan dari mereka yang saya terima kemudian dan mungkin juga disampaikan di ruang publik yang lain, seolah-olah negara tidak hadir gitu loh. Iya. Ini penjelasannya seperti apa? Saya sepakat itu. Negara ini tidak sepenuhnya hadir terhadap berbagai kebebasan dalam ruang-ruang spiritual itu. Tidak sepenuhnya hadir, masih banyak kok. Artinya ini bukan hanya menimpa kepada orang non-Islam. Orang Islam sendiri di daerah-daerah yang minoritas juga mengalami hambatan-hambatan. Kasus di Tolikara? Iya, di Tolikara, termasuk juga di Minahasa Utara. Di Minun dulu pernah ada persekusi terhadap orang yang membangun musola misalnya. Ya, ini kan harus ada negara harus hadir di sini. Kalau di Islam itu ada konsep asobiyah misalnya. Ini kan negara itu harus betul-betul bisa mengayomi dari berbagai perbedaan itu. Nah, ini tidak hadir. Nah, situasi-situasi seperti ini, ketidakhadiran negara ini yang kadang-kadang membuat satu picu kerikil dalam sepatu yang pada akhirnya betul-betul mengusik keberagaman kita. Nah, negara-negara yang hari ini gagal untuk menenteramkan konflik-konflik identitas primordial dan sebagainya itu justru kelemahan negara yang tidak hadir sejak awal. Ini tidak boleh terjadi di negara kita, apalagi ada Kabinda lah apalah itu. TNI juga. Bahkan Bais TNI ikut juga terlibat dalam upaya ya kasarnya berusaha membatasi untuk pembangunan gereja. Ini tidak boleh. Oke, NKRI mereka mungkin sepakat NKRI, tapi mereka lemah dalam hal urusan-urusan toleransi. Ini yang tidak boleh. Bahwa bagaimanapun mereka punya hak.
Mereka punya hak untuk hidup di negara kita ini dengan berkeimanan sesuai dengan keyakinannya. Dan dia juga berhak untuk membangun rumah ibadah. Alasannya kan kadang-kadang klasik, Kang Mas. Karena pemeluknya cuma sedikit. Sedikit atau banyak ini kan persoalan statistik. Hanya persoalan sensus. Kuantitatif aja gitu. Kuantitatif. Kalau mau ketemu Tuhan kan tidak perlu hasil indeks. Mau ketemu Tuhan itu kita sendirian bisa kok. Kalau dia membutuhkan satu ruang-ruang sakral untuk menyembah Tuhan dan curhat kepada Tuhannya, masa kita tidak boleh membangun rumah ibadah? Boleh-boleh aja. Rumah ibadah di Indonesia juga dulu waktu Islam masuk ke negara kita sebagai minoritas, itu juga dimulai dari pembangunan rumah ibadah yang kecil-kecil kok. Setelah menjadi mayoritas kemudian mempunyai ruang dan bisa memegahkan semua itu. Kita kadang-kadang gelisah oleh keimanan orang lain. Karena seolah-olah kita ini nggak pede dengan keimanan kita. Nah itu dia, itu catatan saya. Kadang-kadang orang bilang, kok betapa tipisnya akidah keimanan kita kalau kita gemetar melihat salib misalkan. Iya, dan ini juga tidak terlepas dari perilaku para ustadz, para pendakwah yang kadang-kadang menyuburkan itu juga. Saya terus terang begini, kalau untuk hal-hal yang memantik perpecahan di antara umat beragama di Indonesia, kalaupun itu menurut dia benar, nggak usah disampaikan, karena ini bahaya. Sederhana sekali fatwanya, tapi imbasnya bisa menjadi luar biasa, menjadi tidak sederhana. Dan itu yang jarang dipikirkan oleh mereka. Betul. Dampak daripada apa yang disampaikan di ruang publik itu, apalagi dengan literasi jemaah yang sangat rendah gitu, yang menelan mentah-mentah gitu. Betul Kang Mas. Misalnya ada fatwa, misalnya ada, di dalam salib itu ada jin kafir. Menurut dia kan benar mungkin keyakinan dia, tapi kan efeknya pada akhirnya ini akan berimbas kepada disintegrasi di antara semua pemeluk agama. Ya jangan sampaikanlah. Apa fungsi, apa gunanya juga untuk kemaslahatan umat. Pada akhirnya apa yang terjadi? Sampai nisan-nisan kuburan Kristen pun digergaji. Karena dia percaya bahwa di salib itu ada jin kafir, coba. Tidak pernah mereka memikirkan dampaknya ke dalam tataran yang paling sederhana sekalipun. Memang harus disampaikan, meskipun kebenaran itu harus disampaikan, sekecil apapun harus disampaikan. Tapi kalau ini menjadi mudorot dan menjadi biang perpecahan, ya janganlah. Harus ada kecerdasan sosial untuk memilih dan memilah. Ya itu istilah itu saya setuju, kecerdasan sosial. Ya. Ini saya protes itu. Mas, ke depan ini ya, saya agak miris ini. Apa yang kita wariskan untuk generasi muda, anak cucu kita ya? Kalau negara seolah-olah ada pembiaran dalam tanda kutip fenomena yang terjadi seperti ini tuh. Lalu apa yang kita harus suarakan sekarang? Karena begini Mas, kehidupan seorang Islah itu kan sedang menciptakan monumen. Islah Bahrawi akan dikenang sebagai apa 50 tahun nanti, itu tergantung dari apa yang kita lakukan sekarang. Betul. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Makanya saya mengajak Anda, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ya kalau saya tetap berpegangan bahwa moderasi beragama. Tidak ada lagi. Moderasi beragama itu apa? Menyadari bahwa setiap agama itu selalu berbasis kemanusiaan dan kedamaian. Kalaupun kemudian kita dengan beragama tiba-tiba kita diajari untuk gelisah terhadap keimanan orang lain, kita diajari untuk membenci orang lain yang berbeda keimanan, berbeda tafsir dan sebagainya. Ini penyimpangan dari agama itu sendiri. Saya sering mengatakan bagaimana genealogi turunnya agama-agama dan nabi-nabi beserta kitab sucinya. Itu ketika manusia lalai menciptakan kedamaian dan lalai untuk memegang teguh kemanusiaan. Lalu Tuhan menurunkan agama baru, nabi baru, kitab suci baru. Selalu begitu genealoginya. Nah, kalau hari ini misalnya kalau saya yang Islam, Islam kan agama yang terakhir dan Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah yang terakhir, kita meyakini itu. Seandainya kita tidak meyakini itu, kayaknya sepertinya hari ini harusnya ada agama baru dan nabi baru seharusnya. Tapi kan kita tidak meyakini itu. Artinya apa? Penyimpangan-penyimpangan dari ajaran-ajaran agama yang luhur dari hulunya itu kemudian hari ini menjadi bias. Menjadi ego sektoral. Bahwa kita seolah-olah kalau masuk ke dalam satu agama tertentu, kita harus siap untuk membenci orang lain. Makanya saya paling anti terus terang begini Kang Mas. Ada orang non-Islam masuk Islam. Ketika masuk Islam, dia menghina-hina agama sebelumnya. Ini kan cemen sekali gitu. Ini kan betul-betul perilakunya seperti anak kecil gitu. Gagal move on. Iya kan? Iya, saya setuju. Ini para mu'alaf ini kadang-kadang yang malah memperburuk suasana gitu. Betul, dan ada yang naruh Alkitab di pantatnya setelah dia masuk Islam. Ini apa-apaan ini?
Gak boleh ini penghinaan. Tidak boleh. Kita nih semua beragama berbeda-beda ini karena persoalan perbedaan tempat lahir saja. Iya kan? Saya sering mengatakan itu. Saya lahir di Madura dari kakek buyut saya yang orang Islam. Sejak dulu sudah beragama Islam. Mungkin kakek saya yang ke-23, 24 mungkin masih Hindu atau Buddha. Tapi kakek buyut saya ini sampai kakek saya, orang tua saya beragama Islam, maka saya jadi Islam. Kalau Islah Barabi lahir di Myanmar misalnya. Roma lain lagi. Roma lain lagi. Saya lahir di Meksiko mungkin saya Katolik. Kan ini kan persoalan-persoalan itu. Keimanan tidak terlepas dari bagaimana secara natural kita itu lahir di mana. Dan kita lahir di mana itu juga bukan kehendak kita. Artinya apa? Pada akhirnya perbedaan-perbedaan keimanan di antara kita ini tidak boleh menjadi satu sekat yang kemudian membuat kita saling membenci, apalagi ingin membinasakan kepada orang-orang yang berbeda. Artinya Mas Islah setuju ya kalau seperti Mas Islah atau saya atau mungkin teman yang lain selalu menyuarakan konflik-konflik ini agar negara itu hadir kembali gitu ya. Harus Kang Mas. Iya, karena banyak juga yang menyerang saya. Kenapa Mas disampaikan biar aja begitu. Nanti malah semakin membuat perpecahan di antara kita. Saya sangat sepakat ini selalu disuarakan. Kalau negara itu kemudian gagal dalam persoalan intoleransi ini, maka kita semua akan menyimpan api dalam sekam untuk kemudian menciptakan konflik di masa depan. Negara-negara hari ini yang berkonflik dalam persoalan primordial itu diawali dari ketidakhadiran negara. Saya tadi sudah katakan itu. Kita bisa lihat misalnya di Suriah, termasuk di negara-negara di Afrika, termasuk di negara-negara seperti di Kashmir, di Jammu. Ini kan persoalan gesekan-gesekan agama, termasuk di beberapa kota di India. Dan juga di Sri Lanka antara suku Tamil dan Sinhala dan sebagainya. Ini kan karena memang keterlambatan negara untuk hadir menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Kita yakin persoalan-persoalan keimanan ini semua ada mitigasinya. Tapi solusi yang paling sederhana, yang paling cepat kita bisa lakukan secara pada tataran sosial adalah melakukan penyadaran-penyadaran moderasi beragama. Bahwa apapun perbedaannya, ya itu lagi. Bahwa kita semua diciptakan oleh Tuhan yang sama. Nah, ini kesadaran-kesadaran seperti itu bahwa ini yang harus dibangun, didevelop oleh negara melalui peraturan, melalui undang-undang misalnya, bahwa berbagai konsep-konsep pengakuan terhadap perbedaan keimanan itu harus dipertegas, termasuk juga pada tataran amaliyahnya, pada tataran praksisnya bahwa semua orang boleh memeluk agama beserta untuk mendirikan berbagai rumah-rumah ibadatnya. Ya begini Kang Mas, saya ketika 9/11 itu saya hidup di Amerika. Saya merasakan betul bagaimana 2001. Saya merasakan betul bagaimana menjadi seorang minoritas dari satu kejadian yang dimana ketika itu Islamofobia sedang naik-naiknya di Amerika. Kita mendapatkan perlakuan yang betul-betul ya bisa dibilang intimidatif. Dan kita Jumatan juga dikelilingi oleh intel-intel ketika itu. Karena memang Islam menjadi tersangka ketika itu. Nah, hal-hal seperti ini kan tidak boleh terjadi di negara kita. Hanya gara-gara segelintir orang yang melakukan aksi-aksi intoleransi, lalu kemudian semua orang Islam di Indonesia ini dibungkus sama seolah-olah Islam itu intoleran. Tidak boleh, karena tidak ada agama yang intoleran sebenarnya. Mas Islah, oke. Yang menghambat kita untuk menjadi bangsa yang maju itu adalah masalah kita masih suka ribut dengan masalah-masalah yang sangat elementer. Betul. Primordialisme, masalah agama dan sebagainya itu kan selalu kita ributkan. Negara-negara lain sudah kemana-mana gitu loh. Kita masih mikirkan tentang boleh nggak mengucapkan Natal atau tidak dan sebagainya. Itu kadang-kadang saya membuat gerah gitu loh ya. Di sisi lain generasi anak saya nih Mas, generasi anaknya dengan juga bahwa mereka sudah mulai berpikir global gitu loh. Meskipun tetap saya arahkan untuk think globally, act locally gitu ya. Iya. Mereka melawan sebetulnya gitu loh. Cuma pertanyaannya adalah tidak ada guidance yang mereka terima untuk melawan itu dengan secara arif ya. Jangan sampai ada benturan gitu. Nah, apa yang harus kita sampaikan pada generasi-generasi milenial, generasi Z, generasi Y gitu? Ya sebenarnya kita pernah melakukan diskusi soal itu dengan Kementerian Agama waktu itu dan akhirnya memang ditemukan kesepakatan bahwa moderasi beragama ini harus masuk ke dalam kurikulum. Artinya pendidikan agama itu menjadi penting sebagai pengawal moral, meskipun moral ini acuannya bukan hanya agama.
Artinya lingkungan juga mempengaruhi, pergaulan juga mempengaruhi bagaimana orang itu bisa bermoral baik. Meskipun dia seorang yang hidup dari kecil itu hidup di lingkungan pendidikan agama, belum tentu juga moralnya baik. Nggak menjamin ya? Nggak menjamin, karena kalau Immanuel Kant bilang itu kan memang satu yang paling dominan itu adalah agama, God and religion. Kemudian yang kedua kan social circumstances itu. Terus kemudian ada human nature dari bawaan lahir. Orang bermoral baik atau bermoral jahat itu bawaan lahir sebenarnya. Tapi kemudian lingkungan juga social circumstances yang ikut mempengaruhi. Kalau kemudian dia lahir dari orang dengan pendidikan agama bagus, dia di keluarganya bagus, human nature-nya bagus, tapi kemudian dia hidup di lingkungan bajingan, ya dia jadi bajingan gitu. Nah, ini kemudian harus dikawal dengan sistem silabus atau kurikulum pendidikan yang baik dari sisi moderasi beragama, supaya anak-anak kita ini belajar bahwa dunia ini tidak hanya seukuran dia, bahwa dunia ini lebar. Kalau kita menutup diri karena persoalan-persoalan keimanan, maka kita tidak akan bisa membuka jendela dunia. Ini saya sendiri mengalami. Saya dulu punya anggapan yang sama, saya terpapar ajaran-ajaran Said Qutb pada zaman itu. Tapi kemudian ketika di Amerika saya terbuka matanya bahwa ternyata memang kebebasan beragama itu menjadi penting supaya terjadi stabilitas sosial. Itu penting sekali. Makanya negara-negara barat itu justru menjadi hancur, misalnya ada aksi-aksi teror itu karena pelaku-pelaku migran sebenarnya yang berusaha menginfiltrasi melalui ego sektoralnya dia lah, ingin menghegemoni satu wilayah supaya satu wilayah itu bisa dihomogenkan semua seperti dirinya. Nah, pendidikan-pendidikan agama yang masuk ke kita belakangan ini yang kita sebut dengan ideologi transnasional itu adalah berusaha untuk menghomogenkan semua orang dengan berbagai ajaran-ajaran yang bersifat segregasionis ini. Ini kan bahaya sekali. Nah, fatwa-fatwa dari ulama inilah kemudian, misalnya satu contoh ini Kang Mas, kemarin ada orang tanya ke salah satu ustadz, saya penjual kue, kalau saya menerima pesanan dari orang Kristen untuk perayaan Natal boleh nggak? Jangan, kata ustadz itu, jangan. Haram hukumnya? Ya haram, karena itu untuk perayaan Natal. Karena ini adalah bagian dari ibadahnya mereka. Itu artinya kita memfasilitasi ibadah mereka. Nah kebetulan Ustadz ini kan penganut faham Wahabi Salafi. Ternyata Arab Saudi memperbolehkan peringatan Natal. Bahkan toko-toko kue di Saudi, di Riyadh, di Dammam, di Jeddah dan sebagainya, itu justru menjual kue-kue Natal. Ada pohon Natal juga dalam Ada pohon Natal juga di mall di Riyadh. Ini kan anomali lagi. Artinya begini loh. Orang-orang yang kemudian tidak bisa beradaptasi dengan peradaban manusia dan juga diaspora manusia, pada akhirnya dia akan berhadapan dengan ambiguitas dan anomalinya. Dia akan tergilas oleh peradaban manusia. Dan kita tidak mau anak didik kita, generasi masa depan kita, hanya berhadapan dengan agama, anomali, ambiguitas, dan peradaban manusia. Kita tidak boleh seperti itu. Negara-negara maju itu sudah lewat dengan persoalan-persoalan friksi primordial ini. Sudah lewat semua. Sehingga apa? Yang mereka pikirkan adalah bagaimana generasi masa depan kita, supaya dia tetap berketuhanan, dia tetap beragama, tapi dia tidak ketinggalan dalam akselerasi peradaban manusia. Kadang-kadang kita miris, Kang Mas. Orang kita ini masih sibuk dengan hal yang remeh-temeh, tapi kita ini sebenarnya adalah pembeli dan penunggu dari model-model handphone terbaru dari iPhone dan Samsung. Kita akhirnya hanya betul-betul menjadi lower level, hanya menjadi buyer, follower dan sebagainya. Makanya tambahan mungkin dari saya ya, bahwa makanya kalau kita ingin memajukan agama-agama ini, ya harus dengan toleransi. Yang kedua adalah dengan ilmu pengetahuan. Kalau hanya dengan hegemoni sektoral seperti itu, agamanya pun mungkin akan punah karena akan dijauhi orang karena tidak mempunyai daya tarik pada akhirnya. Tergilas dengan perubahan zaman. Iya. Nah, Mas, terakhir ini saya bilang, apakah literasi, peningkatan literasi itu bisa menyelamatkan generasi muda ini dari social circumstances yang terjadi yang ada di lingkungan mereka? Ini kita belum pernah ngobrol ya, tapi sebenarnya saya tersembuhkan dengan literasi. Oke. Ini saya menceritakan diri saya. Saya itu pernah ketika saya kuliah dari Madura, saya yang nyantri, yang sudah terbiasa dengan kitab-kitab pesantren,
yang menurut saya sudah cukup untuk pembekalan ideologi saya tentang bagaimana hidup plural dalam satu negara. NU kan tipikalnya seperti itu. Saya ini keluarga Nahdliyin dan saya sampai sekarang masih Nahdliyin, dan kita memang tidak diajari untuk membenci siapapun yang berbeda. Kita biasa melakukan interaksi sosial dengan siapapun, dan kitab-kitab di pesantren diajarkan bagaimana kita betul-betul membaur dalam hal sosial, tapi kita tetap menjunjung tinggi akidah dan tauhid kepada Tuhan. Tetap konsepnya satu Tuhan. Nah, ini kan sudah selesai di pesantren. Ketika saya kuliah di Jakarta, saya berkenalan dengan ajaran-ajaran kitab-kitab buku-bukunya ideologi transnasional ini. Ma'lim fil Thoriq, fi Dhilalil Quran, Jahiliyatul Qarnil Isrin. Akhirnya itu Al-Wala wal Bara, Muhammad Said Al-Qahtani. Wah, ini yang akhirnya kita kenal. Hingga akhirnya apa? Setiap orang yang berbeda dengan saya dalam tafsirnya, meskipun satu agama, itu saya kafirkan. Saya anggap sebagai lawan. Bahkan saya pernah mengkafirkan juga kepada Gus Dur, Cak Nur, Buya Syafi'i Ma'arif. Coba. Mudah-mudahan dosa saya diampuni. Fase itu pernah dalami ya? Fase itu pernah dalami juga? Pernah saya alami. Dan saya benci sekali dengan Gus Dur itu karena saya anggap dia anti-Zionis. Karena Gus Dur kan selalu menyuarakan perdamaian, kemanusiaan, dan sebagainya. Saya sudah pada sampai tataran itu. Ya alhamdulillah gitu. Saya masih punya naluri untuk membaca. Nah, literasi dari berbagai lintas bangsa, lintas keimanan, itulah yang kemudian menyadarkan saya bahwa ya Allah, ternyata saya ini selama ini saya betul-betul menjadi orang yang menyerobot wilayah-wilayah Tuhan untuk menghakimi orang lain. Wah, ini menarik ini. Sering terjadi penyerobotan wilayah Tuhan untuk menghakimi orang lain. Oke. Itu, dan dengan literasi yang luar biasa saya baca sampai pemikir-pemikir filsafat Katolik seperti Thomas Aquinas, Immanuel Kant, Habermas, semua saya baca, kiri kanan semua saya baca. Alhamdulillah saya, karena persoalan-persoalan perbedaan keyakinan dan sebagainya itu udah bukan obstacle buat saya, bukan hambatan, dan saya betul-betul hidup lebih merdeka. Sekarang ini. Nah, ini bisa jadi pelajaran buat adik-adik dan anak-anak kita bahwa sudahlah, selesaikan itu semua. Urusan kita dengan Tuhan itu betul-betul privat. Kalau kita ingin mendidik anak-anak kita dan keluarga kita supaya tetap berketuhanan dalam satu keimanan yang sama, ya didik dengan baik-baik, tapi jangan ajari mereka dengan kebencian-kebencian. Karena bukan itu tujuan agama-agama. Terutama agama Islam memang betul-betul tidak diajari oleh Allah untuk membenci satu sama lain. Bahkan kita menghina sesembahan orang lain juga dilarang oleh Allah di dalam Al-Quran tegas. Dan kita diminta oleh Allah untuk membaur dengan siapapun yang berbeda, bersuku-suku, berbangsa-bangsa dalam konsep lita'arofu. Saling mengenal dalam berbagai perbedaan itu. Ini jelas kok, mau dibantah seperti apa. Nah, yang sekarang kemudian mengajari kebencian. Kita diminta untuk memusuhi orang lain. Tidak boleh berteman dengan orang yang berbeda agama. Ini kan sebenarnya tafsir-tafsir yang kemudian keluar belakangan ini. Tujuannya apa? Ingin menghegemoni semua orang. Populasi sebanyak-banyaknya, seolah-olah kalau populasi satu agama itu banyak, berarti agamanya jaya. Ini kan betul-betul kuantitas yang bukan kualitas. Nah, ini yang harus dirubah konsepnya. Boleh agama Islam ini pemeluknya sedikit, tapi kualitasnya luar biasa. Ini kita tidak perlu lagi penganut agama ini sebanyak mungkin. Buat apa kalau isinya bajingan semua? Hanya merusak peradaban manusia dan akhirnya apa? Menjauhkan agama yang kita peluk ini dari daya tarik yang sebenarnya. Nggak perlu juga. Nggak apa-apa sedikit, tapi kualitasnya luar biasa. Bisa menguasai teknologi, bisa menentukan trajektori peradaban manusia. Kan kita hari ini miris. Elon Musk sudah mikirin Mars, kita masih mikirin jamban. Masih mikirin toilet. Elon Musk sudah berpikir bagaimana harus ke bulan gitu ya. Kita masih sibuk dengan bertahan hidup dari bulan ke bulan. Iya. Betul. Oke, thank you Mas Rizal Barawi, terima kasih. Saya terpesona ini karena saya selalu menyukai insight atau pencerahan dari seorang Rizal Barawi. Terima kasih Mas. Terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan juga untuk teman-teman yang menonton podcast kita hari ini. Terima kasih. Sahabat Indonesia, demikian diskusi atau lebih banyak saya sedang mendengarkan pencerahan dari sahabat saya, seorang cendekiawan muslim muda yang luar biasa. Ternyata beliau mengalami fase-fase kehidupan yang menurut saya luar biasa. Pernah menjadi seorang yang membenci kelompok-kelompok tertentu, sosok-sosok tertentu, ternyata dengan kunci literasi itu
menyadarkan beliau dan akhirnya menciptakan seorang Islah yang seperti sekarang ini. Nah, kita masih membutuhkan seorang Islah Bahrawi dan mungkin beberapa orang yang lain yang memberikan pencerahan-pencerahan agar Indonesia ini selamat gitu. Nah, terkait dengan beberapa kegiatan intoleransi, mungkin ini menjadi pelajaran yang sangat baik, khususnya bagi aparat keamanan negara. Kita mempunyai konstitusi, pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 jelas menjamin kebebasan beragama dan beribadah. Ya. Jadi jangan diamputasi konstitusi dengan hanya sekedar kesepakatan forum umat beragama yang menurut saya kesepakatan yang dipaksakan kepada kelompok minoritas. Satu lagi yang ingin saya sampaikan, mengutip apa yang dikatakan seorang Islah Bahrawi, bahwa kita jangan pernah melarang seseorang untuk bertemu dengan Tuhannya, beribadah kepada Tuhannya. Ini kita zolim. Ini menurut saya sangat menarik sekali. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Mas Islah Bahrawi membuat kita tercerahkan dan kejadian-kejadian penutupan gereja, toleransi, terus boleh nggak mengucapkan Natal dan sebagainya tidak terjadi lagi, minimal berkurang. Dan ini memang kita membutuhkan toleransi dan kegiatan moderasi beragama harus kita tingkatkan dari waktu ke waktu. Terima kasih, kita bertemu kembali dalam Kanal Anak Bangsa Podcast selanjutnya. Sampai jumpa.